Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah jadikan kepada kita. Hari Minggu, mari sama-sama kita pakai waktu hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita sama-sama memulai dengan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa di dalam surga, karena Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini sudah kami terima Tuhan. Berkat yang baru Tuhan berikan hari Minggu, dan kami mau memakai hari ini untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, jamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi hari ini. Kami boleh dilepaskan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, inilah waktu yang indah untuk kita menyembah kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang heran, Allah kita, Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita yakin percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, amin, amin. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Allah kita adalah Allah yang baik. Di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan memuji, menyembah Tuhan. Itu suatu berkat yang besar loh Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lagi tentang Allah. Karena Allah lah yang menjadi juru selamat kita, penolong kita. Allah lah yang mengangkat kita dari lubang dosa, sehingga kita diangkat jadi anak-anaknya. Tanpa Allah, hidup kita ini menuju maut. Tapi dengan Yesus menjadi juru selamat kita. Kita rindu mengenal Dia, dan kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita lebih dalam mengenal Dia, bukan hanya lewat berkat-berkatnya Bapak Ibu Saudara. Salah kita kalau kita hanya datang kepada Tuhan minta berkat pekerjaan, pendidikan, jodoh, keturunan. Salah. Kita datang kepada Tuhan, menghargai Tuhan itu sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai pemberi berkat. Tidak salah kita mengharapkan Yesus memberikan berkat, tetapi kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus kenal juga Yesus itu siapa, sehingga kita mengerti siapa diri kita dan panggilan hidup kita. Bahwa berkat itu sudah bonus, bukan lagi menjadi tujuan hidup, tujuan pelayanan. Itu hanya bonus. Tujuannya kita menjadi sama seperti Kristus, anak-anak Allah yang berkuasa, yang menaklukkan dunia. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya pengurapan yang sama ada pada hamba-Mu, juga ada pada setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Kami boleh mengerti bahwa panggilan hidup kami bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi sama seperti Kristus, melebarkan kerajaan Allah di dunia ini, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah iya dan amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita senang dengan judul khotbah, saya masih terus melanjutkan untuk kita tinggal di dalam Dia. Dan judul khotbah saya hari ini adalah berbuah bagi Tuhan dengan memiliki akar yang kuat. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita belajar Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya kita berbuah. Kita sudah belajar itu beberapa minggu ya. Dan minggu yang terakhir kita juga belajar Kolose 2 ayat 7, katakan, hendaklah kita kuat berakar di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Puji nama Tuhan. Siapa Allah yang seperti Yesus? Dia mau tinggal dalam kita. Tapi ada syaratnya. Akar kita harus kuat. Akar itu yang menopang. Ya, kita sudah belajar minggu lalu. Akar itu yang menopang satu pohon sehingga dia kuat melawan badai. Akar itu juga yang memberikan makanan kepada pohon itu, ranting-rantingnya. Keluarlah buah-buah yang manis, yang indah, yang baik, dinikmati oleh manusia. Itulah hidup kita. Kita harus memiliki akar yang kuat ya. Milikilah akar yang kuat di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat ini seperti semangat. Ayo, kita bersemangat dalam hidup ini. Jangan kita salahkan corona, jangan kita salahkan COVID-19. Tidak Bapak Ibu Saudara, salah kita kalau kita sebagai anak Tuhan menyalahkan ekonomi, menyalahkan COVID, menyalahkan pandemi. Tidak. Firman Tuhan ya dan amin, kuat untuk kita. Kita ini justru terbang di atas badai ya. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mengasihani diri sendiri dan mengambil alasan pandemi, corona, COVID sebagai alasan untuk bermalas-malas. Karena itu tipuan iblis. Waktu kita bermalas-malas, tidak semangat, loyo, letih, lesu, kita akan mengalami kematian rohani. Jangan. Oleh karena itu hari ini marilah kita memiliki akar yang kuat ya. Firman Tuhan katakan Ibrani 12 ayat 12, katakan kepada kita, dan ayat 13. Ibrani 12 ayat 12 dan 13 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok dan menjadi sembuh. Mari Bapak Ibu ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mari. Ini menggambarkan semangat kita. Saya melihat hari-hari terakhir ya, bulan-bulan terakhir, anak-anak Tuhan menjadi tidak semangat, tidak sukacita. Mari kita bersukacita. Sekali lagi, jangan salahkan keadaan. Justru pada saat seperti ini ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Kalau saya mengalami sukacita, semangat daripada Tuhan, itu karena Roh Kudus saja. Dan saya ingin kita semua juga mengalami semangat, sukacita ya. Firman Tuhan katakan, luruskanlah jalan bagi kakimu. Artinya apa? Kita tetap berjalan. Jangan kita ke kiri ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Kita tidak fokus pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kaki kita, sehingga kita jangan terpelecok, jangan jatuh. Ini satu peringatan buat kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, keadaan kita akan membawa kita kepada kematian. Ada peringatan keras untuk kita hari ini. Jangan kita sembunyi dengan alasan apapun, sehingga kita jatuh rohaninya, jatuh dalam dosa, jatuh dalam semangat. Milikilah akar yang kuat. Akar itu yang memberikan makanan, suplai. Akar itu yang menopang satu pohon. Dan memang akar ini yang harus dijaga, yaitu semangat kita. Jangan semangat kita letih, loyo, lesu ya.
Jangan sampai kaki kita terplecok, itu artinya apa? Jatuh ke dalam lubang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Tidak pernah tergantung Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan. Tergantung kita. Hari ini kita kembali bangkit. Setiap hari kita bangun tidur, kita semangat, sukacita. Percaya hari ini kita ditolong Tuhan. Percaya hari ini aku akan sembuh. Percaya hari ini aku akan menerima karunia-karunia yang baru. Percaya gereja Tuhan diperluas. Percaya bisnis kita ditambah-tambahkan. Percaya karir kita dibawa naik. Kita harus hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. 2 Tawarikh 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Ada upah untuk kita yang bergerak, yang maju, yang sukacita, yang semangat, yang beriman. Jangan lemah semangat kita. Ya. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dia katakan, hendaklah akarmu dalam jauh ke bawah. Waktu kita punya akar yang kuat, disitulah kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Jagalah semangat itu Bapak Ibu Saudara. Jagalah semangat itu dengan takut dan gentar datang kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, contoh yang luar biasa. 12 orang bersaudara, satu dibenci, yang paling kecil dibenci oleh saudara-saudaranya. 11 kakaknya membunuh dia, tetapi Tuhan menolong dia tidak dibunuh. Dia hanya dijual kepada orang Mesir jadi budak. Inilah dia, Perdana Menteri yang bernama Yusuf. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dihina, ditindas, dibuli, dilecehkan. Karena dari kecil dia sudah dapat mimpi bahwa kakak-kakaknya akan menyembah dia, termasuk orang tuanya. Sehingga dia disingkirkan oleh kakak-kakaknya yang 11. Dia dibuli, dihina. Dan pada satu saat dia dijual. Untung-untung dia tidak dibunuh. Tetapi Yusuf memiliki akar yang kuat. Dia percaya bahwa janji Tuhan, mimpi yang diberikan kepadanya akan menjadi kenyataan. Di dalam hidupnya sebagai budak, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Itu pun melewati 2 kali dikhianati oleh teman satu penjaranya. Dia dapat mimpi, dia tanya ke Yusuf, Yusuf tolong dia. Janjinya nanti kalau aku ketemu Fir'aun, aku akan kasih tahu. Teman-temannya lupa. Dia dikhianati oleh teman-temannya. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Hidupnya rusak, hancur. Tetapi Yusuf punya akar yang kuat, semangat yang kuat, sehingga dia menjadi Perdana Menteri. Dan waktu dia menjadi Perdana Menteri, apa yang dia katakan kepada kakak-kakaknya yang sudah ketakutan? Ketakutan kalau akan dibunuh. Kakak-kakaknya ini datang mau membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa ke tempat mereka beli gandum itu adalah adik mereka yang mereka mau bunuh. Sudah menjadi Perdana Menteri. Waktu Yusuf membuka siapa jati dirinya, mereka ketakutan. Tetapi Yusuf datang dengan kasih. Yusuf menjadi Perdana Menteri karena semangatnya, akarnya kuat. Kita harus seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca kebenarannya. Kejadian 50 ayat 20 ya. Ayat yang indah. Saya senang bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang baca ayat ini, luar biasa. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak terlena dengan keadaannya. Yusuf tidak memakai keadaan bahwa dia dibuli, dikhianati. Yusuf justru lebih semangat. Dan dia katakan, Tuhan sudah merubah yang jahat yang engkau rancangkan kepadaku, supaya aku menjadi Perdana Menteri dan memelihara hidup satu keluarga, satu bangsa Israel. Kalau kita ada di dalam posisi Yusuf, apakah kita akan melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara? Yusuf memiliki akar yang dalam. Yusuf memiliki sukacita.
Yusuf memiliki semangat. Yesus berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kita sama seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, bangkit, semangat, sukacita hari ini. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada teman, kepada relasi. Kita harus percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Marilah kita menjadi seperti Yusuf, percaya kepada Allahnya. Haleluya. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah, kalau Bapak Ibu ingin tetap memiliki semangat, serahkan damai sejahtera itu kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Haleluya. Hendaklah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, ya Bapak Ibu, supaya kita tetap semangat. Ayo kita tetap semangat. Jangan ditipu iblis, jangan ditipu dengan keadaan. Kita bangkit sebagai anak Tuhan. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Kita pun akan diangkat Tuhan kalau kita tetap punya akar yang kuat ke dalam, percaya kepada Tuhan. Ya, firman yang sudah diterima, firman yang sudah kita terima mungkin tahun-tahun yang lalu, ada jamahan Tuhan, ada rangkulan Tuhan, ada kuasa Tuhan kita rasakan, jangan kita lepaskan. Puji nama Tuhan, kuasa itu tetap sama hari ini, dulu, sekarang, selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur kami sudah boleh menerima firman Tuhan yang singkat. Tetapi kami merasakan kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang patah semangat, letih, loyo, lesu, dibangkitkan semangatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima sukacita semangat yang daripada Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yusuf rohani di masa-masa pandemi ini. Bangkit walaupun keadaan menekan dia, dunia menekan dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami memiliki Allah yang sama. Allah yang sama dimiliki Yusuf, kami pun miliki. Oleh karena itu kami percaya kuasa Allah cukup buat kami. Terima kasih Bapak, kami percaya keluarga-keluarga dijamah Tuhan, dan mujizat demi mujizat ada bagi setiap kami yang percaya. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan kepada semua kita yang sudah memberikan support dalam bentuk offering, persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Tuhan yang membalas. Dan semua yang sudah terlibat, baik di belakang layar, yang edit, anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pujian penyembahan, Tuhan yang membalas upah dari surga. Sampai kita berjumpa minggu depan. Tetap semangat. Haleluya. Shalom.